Selamat malam saudara-saudara. Hari ini kita belajar iman Kristen dengan topik Yesus dan Beelzebul dan roh jahat. Saudara-saudara, dalam tradisi kekristenan, Beelzebul adalah nama lain dari setan. Beelzebul dalam bahasa Ibrani disebut dari dua kata, Beel dan Zebub, yang artinya Tuhan lalat. Dalam Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru atau Septuaginta dipakai kata Baal Muayyan yang artinya Baal lalat. Dalam cabang ilmu denomologi, Beelzebul adalah satu dari 7 pangeran neraka, dan Beelzebul digambarkan dalam wujud lalat. Karena itu ia sering disebut Tuhan lalat atau Lord of the Fire. Beelzebul berasal dari kata dasar Beel yang juga disebut Baal yang artinya Tuhan. Dan orang Filistin menjadikan Beelzebul sebagai sesembahan atau Tuhan mereka. Dalam tradisi Yahudi, Beelzebul adalah nama lain dari Lucifer yang dimetaforkan dengan nama Aposite atau bintang Venus yang artinya bintang malam. Dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 4 ayat 12 menuliskan bahwa nama lain iblis sebelum jatuh ke dalam dosa adalah Helel ben Sakar, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bintang timur putra fajar. Kitab Septuaginta atau kitab berbahasa Yunani menerjemahkan kata Helel ben Sakar ini ke dalam bahasa Yunani dengan kata Lucifer, dan Alkitab bahasa Inggris versi King James Version memakai kata Lucifer dalam terjemahannya untuk menyebutkan iblis dan setan. Dan sejak itulah nama Lucifer lebih dikenal dalam tradisi gereja sampai masa kini. Dan setelah Lucifer atau bintang putra fajar atau Helel ben Sakar ini jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke bumi, namanya berubah menjadi iblis atau setan. Sedangkan malaikat-malaikat yang membantu Lucifer saat melakukan pemberontakan kepada Allah setelah dibuang ke bumi, mereka disebut roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat pada mulanya adalah golongan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, para malaikat-malaikat disebut dalam bahasa Ibrani Elohim ben Kol atau anak-anak Allah. Bisa kita lihat dalam Ayub pasal 38 ayat 7. Dan jumlah malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Allah dalam jumlah yang amat sangat banyak. Bisa kita lihat dalam kitab Wahyu 5 ayat 11. Dan Alkitab juga menerangkan bahwa Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat-malaikat jauh sebelum langit dan bumi, dan isinya diciptakan oleh Tuhan Allah. Artinya malaikat-malaikat adalah saksi mata bagaimana Allah ketika sejak dahulu kala menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bisa kita lihat dalam Ayub pasal 38 ayat 4-7. Alkitab menerangkan bahwa ketika Lucifer memberontak kepada Allah di sorga, ternyata Lucifer dibantu oleh banyak malaikat-malaikat yang menjadi pengikutnya untuk melakukan pemberontakan atau peperangan di sorga. Tetapi Lucifer dan malaikat-malaikat pengikutnya itu tidak dapat bertahan dan kalah. Akhirnya Lucifer dan malaikat-malaikat pengikutnya dibuang oleh Allah ke bumi. Bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Dan sejak malaikat-malaikat pengikut Lucifer ini jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke bumi, mereka disebut roh jahat. Artinya Lucifer memiliki para pengikut dalam wujud roh yang dahulunya adalah malaikat-malaikat, dan pengikut yang melayani Lucifer ini yang dalam wujud roh inilah yang disebut roh jahat itu. Alkitab menerangkan bahwa roh jahat inilah yang menyebabkan atau menimbulkan sakit penyakit yang mematikan dan berkepanjangan di dalam tubuh manusia. Alkitab mempersaksikan bahwa roh jahatlah yang menyebabkan seseorang dapat bungkuk dan tidak bisa tegak selama belasan tahun dalam Lukas 13 ayat 10-11. Roh jahat ini pula yang mampu menyebabkan manusia menjadi buta, bisu, dan tuli. Kita perhatikan dalam Lukas pasal 11 ayat 14, Markus 9 ayat 25, Matius 12 ayat 22. Artinya Alkitab mempersaksikan bahwa banyak sekali sakit penyakit di dalam tubuh manusia yang ditimbulkan oleh pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Maksudnya adalah ketika roh jahat merasuki manusia, maka roh jahat itu akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit di dalam diri manusia. Itulah mengapa ketika Yesus mengusir roh jahat di dalam diri manusia, maka serta-merta atau secara otomatis penyakit-penyakit dalam tubuh manusia itu menjadi sembuh. Kita perhatikan dalam Matius pasal 8 ayat 6-17. Dan Alkitab juga menerangkan bahwa roh jahat dapat merasuki manusia secara total, sehingga orang itu kehilangan kendali atas tubuhnya, dan roh jahat yang memegang kendali atas tubuhnya. Dan ketika roh jahat itu mengambil alih kendali kepada seseorang manusia, maka serta-merta akan mengubah orang itu menjadi manusia yang abnormal atau tidak normal. Seperti ia tidak suka berpakaian,
atau telanjang dan tinggal di kuburan-kuburan dalam Lukas 8 ayat 27. Dan ia memiliki kekuatan melebihi manusia normal, seperti mampu mematahkan rantai-rantai yang membelenggu dirinya dan menyukai tempat-tempat yang sunyi. Lukas 8 ayat 29. Dan roh jahat yang merasuki manusia itu bukan hanya satu, tetapi roh jahat dapat memasuki manusia dalam jumlah yang banyak. Itulah mengapa ketika Yesus mengusir roh jahat dalam tubuh seseorang pemuda di Gerasa atau Gadara, nama roh jahat itu adalah legion, yang artinya banyak. Markus 5 ayat 9. Artinya, semakin banyak roh jahat yang merasuki seseorang, maka ia semakin memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih. Mungkin dalam konteks inilah dalam dunia okultisme, yakni kemampuan gaib atau kemampuan magic para pengikut setan atau dukun bekerja, di mana apabila ia memiliki semakin banyak roh jahat di dalam dirinya, tentu ia akan menjadi semakin sakti dari manusia pada umumnya atau lazimnya. Sekalipun tanpa disadari, hal itu memberikan efek pada tubuhnya, efek pada sifatnya dan pada karakternya menjadi sesuatu yang tidak lazim dari manusia normal lainnya. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi yang panik melihat besarnya kuasa Yesus dan banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, maka ulama-ulama Yahudi, ahli-ahli Taurat Yahudi, dan cendekiawan-cendekiawan Yahudi seperti orang Farisi dan Saduki mencoba membunuh karakter Yesus dengan memfitnah bahwa Yesus melakukan kuasa mujizat berdasarkan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Dalam Matius 12 ayat 24, Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15. Kata penghulu setan dalam bahasa Yunani dipakai kata arkon ho daimonion, yang diterjemahkan dalam King James Version the prince of the demons, yang artinya pangeran setan atau iblis. Dalam konteks ini, Yesus mengetahui arah dan tujuan pemikiran ulama Yahudi yang memfitnah Yesus melakukan kuasa mukjizat dengan kuasa setan atau Beelzebul. Yesus mengetahui pikiran jahat mereka, dan Yesus segera tegas dan terang-terangan melawan dan menyangkal fitnah mereka. Yesus berkata, jika kuasa Yesus berasal dari iblis, lalu bagaimana mungkin Yesus justru mengusir iblis dalam pelayanannya? Itulah yang dikatakan Alkitab. Dikatakan, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Matius 12 ayat 26. Jadi, logika Alkitab adalah sesuatu kekeliruan jika iblis dapat mengusir iblis. Lalu jika kita berkata, lalu bagaimana dengan fenomena para dukun yang menggunakan kuasa ilmu hitam dapat mengusir roh-roh yang merasuki di dalam diri seseorang, atau para dukun yang mengusir setan dalam fenomena keserupan? Jika kita menggunakan logika Alkitab, tentu hal itu menerangkan tidaklah benar, sebab iblis tidak mungkin mengusir iblis. Tetapi faktanya, iblis melakukan rekayasa di sana. Iblis memainkan permainan silap mata di sana, di mana iblis mampu mengelabui mata dan pikiran manusia, seolah-olah iblis dapat mengusir iblis, padahal sesungguhnya tidak ada pengusiran di sana. Iblis sedang melakukan kompromi atau rekayasa dengan roh-roh jahat yang merasuki manusia itu. Tujuannya agar manusia tidak lagi mencari dan mengandalkan Tuhan, tetapi bergantung kepada kuasa iblis. Dengan tegas, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kuasa mengusir setan dan roh jahat itulah tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat Tuhan yang menjadi manusia. Sebab hanya di dalam Kristus, Mesias saja, iblis dan roh jahat dapat takluk dan dikalahkan. Dan sekaligus Tuhan Yesus menyatakan, tanda bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga telah turun dan menguasai hidup seseorang, jika iblis atau roh jahat telah pergi dan tidak lagi menguasai atau memperbudak orang tersebut, seperti sabda Tuhan Yesus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Dalam Matius 12 ayat 28. Tentu kita bisa mengerti dan memahami secara seksama bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai Mesias, sebagai juru selamat, adalah untuk memindahkan atau mentransformasikan manusia dari yang diperbudaki setan atau roh jahat menjadi hidup dalam kekudusan Tuhan Allah. Dan hidup di dalam kekudusan Allah itulah yang dimaksud Yesus sebagai hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Supaya manusia yang sejak dahulu kala sudah ditawan dan diperbudak iblis, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengalahkan, mengusir dan mengikat iblis itu. Maka setelah itu manusia dapat dipindahkan untuk hidup di dalam kuasa Tuhan Allah. Dengan kata lain, selama iblis yang telah menawan dan memperbudak manusia itu tidak terlebih dahulu dikalahkan, diikat dan diusir, maka selama itu pula manusia itu tidak akan dapat berpindah untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Itulah maksud Tuhan Yesus yang berkata, atau bagaimana seseorang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu?
Sesudah diikat barulah ia dapat merampok rumah itu. Matius 12 ayat 29. Jadi tujuan Yesus mengusir roh jahat dalam diri manusia adalah untuk memindahkan hidup manusia itu yang dahulunya dalam perbudakan iblis menjadi kepada hidup dalam kemuliaan Tuhan Allah. Dalam konteks inilah perkataan Tuhan Yesus bahwa tidak mungkin iblis mengusir iblis. Hal itu menandaskan bahwa hanya pengusiran setan di dalam nama dan kuasa Yesus sajalah yang dapat membuat manusia itu mengalami pertobatan dan perpindahan hidup dari kuasa iblis menjadi hidup dalam kuasa Tuhan Allah. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, segala pengusiran yang tidak di dalam nama dan kuasa Yesus, hal itu adalah penipuan, hal itu adalah kesesatan, dan hal itu adalah yang melawan Allah, yang sifatnya merusak dan mencerai-beraikan, seperti yang dicatat Alkitab sabda Tuhan Yesus. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, ia mencerai-beraikannya. Matius 12 ayat 30. Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya untuk mengalahkan dan mengusir iblis dan roh jahat di dalam namanya. Lukas pasal 10 ayat 17-19. Dan karena itu pula Rasul Yakobus mengajarkan agar setiap orang yang percaya untuk bisa menang melawan iblis dan roh jahat adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Kata tunduklah dalam bahasa Yunani disebut hupatasso, yang diterjemahkan oleh King James Version submit, artinya serahkanlah atau tunduklah. Artinya ketika seseorang hidupnya mengikuti apa yang diperintahkan Allah sebagai tanda ia telah menyerahkan hidupnya kepada Allah atau tunduk kepada Allah, maka secara otomatis karunia Allah untuk mengalahkan iblis dan roh jahat akan turun kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa tuduhan umat Yahudi ini adalah sebuah dosa besar dan fitnah yang merusak. Menurut Tuhan Yesus, ucapan-ucapan seperti itu sesungguhnya tidak berfaedah dan akan merugikan diri sendiri. Di sini Tuhan Yesus menyinggung soal bertutur kata atau mengucapkan ucapan. Dari segala ucapan yang sia-sia yang keluar dari mulut manusia, entah itu karena alasan apapun, hal itu kelak harus dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Tuhan Allah. Sebab menurut Tuhan Yesus dari ucapan manusia lah ia akan menentukan apakah manusia itu akan dibenarkan atau manusia itu akan dihukum. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, maka patutlah kita mengerti bahwa sekalipun setiap orang dalam kondisi tidak baik perasaannya, entah dia lagi sentimental, entah ia lagi suntuk atau karena mengalami tekanan, beban kehidupan, setiap manusia harus tetap menjaga ucapannya. Sebab segala ucapan yang sia-sia karena alasan apapun hanya akan menambah beban dan kesulitan bagi manusia itu sendiri. Dan tentu pesannya adalah bagaimana manusia itu mampu memelihara dan menjaga segala ucapan mulutnya dalam segala kondisi hati dan perasaan yang pasang surut, agar segala ucapan yang keluar dari mulut manusia itu adalah ucapan yang berguna dan tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Hal itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Matius 12 ayat 36-37. Merenungkan sabda Tuhan Yesus ini, maka tentulah akan membuka pikiran kita bahwa tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata yang tidak baik dari sekalipun hati dan pikiran kita lebih kusut dan terbeban. Jauh lebih berguna jika kita mengucapkan kata-kata baik, kata-kata memberkati sekalipun kondisi hati dan pikiran kita sedang tidak baik. Dan sekaligus menandaskan bahwa setiap kata yang terucap dari mulut kita memiliki pengaruh atas rezeki kita dan kesehatan kita sendiri. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita semuanya dicatat kelak dan harus dipertanggungjawabkan pada masa akhir zaman. Jadi jika segala kata yang keluar dari mulut kita ternyata memiliki dampak bahkan menentukan bagaimana rezeki dan kondisi kesehatan kita, dan jika segala kata yang keluar dari mulut kita kelak harus dipertanggungjawabkan pada akhir zaman, lalu apakah gunanya kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita? Kiranya melalui risalah ini memberikan pencerahan kepada kita mengenai kuasa Yesus dan Beelzebul dan roh jahat, bahwa hanya kuasa Yesus yang mengusir iblis, maka di sana akan terjadi transformasi atau pertobatan. Dan jika ada pun pengusiran setan di luar dari kuasa Yesus, itu adalah penipuan, itu adalah rekayasa, itu adalah pencerai-beraian, itu adalah melawan kehendak Allah. Dan seperti ulama Yahudi yang memfitnah Yesus bahwa Yesus menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, dan menurut Yesus itu akan mereka pertanggungjawabkan. Belajar dari situ, mari kita menggunakan lisan yang baik, karena kelak segala lisan kita, perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan. Dan lisan yang keluar dari mulut kita memiliki dampak atas rezeki kita dan kesehatan kita. Keluarkanlah kata yang baik, keluarkanlah kata yang memberkati, agar rezekimu semakin baik dan diberkati, kesehatanmu semakin baik dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.